ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Hijrah, Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajarannya. Yang kami banggakan Ketua Panitia Acara Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah di Masjid Al-Hijrah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Lurah beserta aparaturnya, dan yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kami cintai dan sayangi. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Raya Isra Mi'raj 1445 Hijriah di Masjid Al-Hijrah yang kita cintai. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di masjid mulia ini diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selaku penata acara, kami bersama panitia acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah telah mengemasi kegiatan ini ke dalam serangkaian acara yang ringkas dan padat, namun juga tidak menyampingkan makna peringatan pada hari ini. Baik, adapun rangkaian acara pada hari ini, yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sambutan dari Bapak Ketua Yayasan. Yang ketiga, pembacaan SK pengukuhan. Yang keempat, sambutan dari Bapak Lurah. Yang kelima, makan malam yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Yang keenam, ceramah agama beserta doa dan penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, marilah kita melanjutkan acara kedua, yakni lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Ahlan dan disari tilawahkan oleh saudari Nur Fitriani. Pada saudara-saudara kami persilahkan. Ahlan. Satu sampai dua dulu. Tadi bikin ciri. Lagi. 1-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi bintang terpisah tadi, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hamba-Nya apa yang telah diwahyukan.
hatinya tidak menyisakan apa yang telah dihapus. Maka, apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka, apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza? Dan Manat, yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang telah dibawakan oleh saudara Muhammad Ahlan dan saudara Nur Fitriani. Semoga kita mendapatkan pahala hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita melangkahkan acara selanjutnya, yakni pembacaan SK pengukuhan yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Ridho dan akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Bapak Abdul Rahim P. Senjata MAG. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepat keputusan Ketua Yayasan Al-Hijrah nomor 001 garing Kep garing Yah garing 2 tahun 2024 tentang pengangkatan pengurus Masjid Al-Hijrah periode tahun 2024 sampai dengan 2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan mengangkat nama-nama pengurus Masjid Al-Hijrah periode tahun 2004 tahun 2007 seperti tercantum pada lampiran 1. Komposisi pengurus Masjid Al-Hijrah periode tahun 2024 sampai dengan 2027. Yang pertama, Dewan Pembina, yaitu Ketua Yayasan Al-Hijrah. Yang kedua adalah Lurah Pai. Yang kedua, yang seterusnya Dewan Penasehat, terdiri dari Profesor Dr. Haji Jafar Baco, Profesor Dr. Haji Akmal Umar SEMSI, yang ketiga Muhammad Tahir SHMH, yang keempat Haji Muhammad Arifin SEMH, dan yang kelima Haji Safar Hasan. Selanjutnya nama-nama pengurus yang pertama dan sekaligus kami bisa hadirkan di sini. Ketua Insinyur Haji Suparwo, mohon berada di tempat sini Pak Parwo. Yang kedua Wakil Ketua saya sendiri, Sekretaris Bapak Wicaksono Prasetyo,
Wakil Sekretariat Bapak Iksan Nur Aslam, Bendahara Umum Bapak Haji Muhammad Sofyan, Bendahara 1 Haji Nanang Sunarjaya, Bendahara kedua Haji Abdul Rasid, Seksi Bidang Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi Koordinator Muhammad Amirullah SPD MPD, anggotanya Bapak Andi Amir Anwar, Bapak Faisal Aziz SE, Bapak Hidayat Nurdin SE, dan Bapak M. Ardiansah. Bidang Ibadah dan Dakwah, Koordinator Muhammad Firdaus SPP, anggota Bapak Tri Maryudan Nur Cahyono, Bapak Aditya Surya Prada, Bapak Muhammad Asrianto Ali Asraf, Bapak Andi Wijaya, Bapak Insinyur Haji Najamuddin Saleh MSI, Bapak Haji Sabarudin. Bidang Sosial Kemasyarakatan, Koordinator Bapak Asep Saptari SSMM, anggotanya Bapak Dr. Haji Muhammad Amin, Bapak Suwandi, Bapak Muhammad Yusuf Daya Tangga, Bapak Andi Dery Yansah. Bidang Pendidikan dan Pembinaan Remaja, Koordinator Muhammad Ansar SPDI, anggota Bapak Abdullah Ahmad, Bapak Insinyur Suprayitno, Bapak Insinyur Naim Hamid STMT, Bapak Muhammad Nehru Adam SE, Bapak Wahid, Ibu Wahidah Idrus SPD. Bidang Kebersihan dan Penataan Lingkungan, Koordinator Bapak Muhammad Asri BDSE, anggota Bapak Sumarno, Bapak Edgar Khairuddin, Bapak Sirajudin, Bapak Muhammad Yusuf, Bapak Sanawati, Ibu Sanawati, maaf. Bidang Sarana dan Prasarana, Koordinator Bapak Falgunadi, anggotanya Bapak Amran Burhan, Bapak Muhammad Aprisya, Bapak Abdul Aziz Usman, Bapak Ipung Wahyu Wibowo ST, Bapak Haji Andi Alimuddin. Ketujuh, bidang pemberdayaan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Koordinatornya Insinyur Haji Andi Muhammad Amin, anggotanya Insinyur Muhammad Alwi DSSD MPMM, Bapak Endra Wisesa, Bapak Danan Suseno, Ibu Jumriati SPI. Bidang Muslimah, Koordinator Ibu Marhami Tengku Idris SPI, anggota Ibu Nurbaya SSD MKes, Ibu Fajriani Halmat, Ibu Rahmawati, dan Ibu Dr. Anda Heria Hakim. Demikianlah surat keputusan daripada pengurus untuk periode tahun 2004 dan 2007. Selanjutnya untuk pengukuhan kami persilakan Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Abdul Rahim Sanjata dan Bapak Lurah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah yang sama-sama kita hormati, selamat datang dan selamat bertugas di Kelurahan Pai. Ahlan wa sahlan di Kedung. Doa kami menyertai Bapak. Melalui tempat ini saya mohon izin, mohon perkenan Bapak para Dewan Penasehat yang sama-sama kita hormati. Saya izin untuk melantik, mengukuhkan pengurus Masjid Al-Hijrah yang baru saja dibacakan. Bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, dengan bertawakal, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon mahabbah dan maunanya, saya atas nama pengurus Yayasan Al-Hijrah Taman Citra dan Sudian Indah Pirengkanaya Kota Makassar melantik dan mengukuhkan Bapak dan Ibu
sebagai pengurus Masjid Al-Hijrah seperti yang tertera dalam surat keputusan yang baru saja dibacakan untuk periode 2024-2027 miladiah. Kami percaya dan sekaligus mohon kita semua doa dan restunya. Semoga kepengurusan yang ada ini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengemban amanah yang sangat bersih dan sangat suci ini, khususnya dalam mengurus dan melanjutkan daripada pembangunan dan memakmurkan masjid kita, Masjid Al-Hijrah. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami beri kesempatan Pak Lurah untuk bisa mengucapkan sepatah. Ya, silakan Bang. Biar Bang. Sekian minta sambutan Pak Lurah. Iya, sambutan. Terima kasih kepada Ketua Yayasan dan para penasehat dan juga pengurus untuk kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalamu ala ibadin Mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi balagha risalah wa adal amanah wa kashafa ummah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Pak Lurah yang sama-sama kita hormati, para penasehat, pembina, para pengurus yang baru saja kita kukuhkan bersama, hadirin para jamaah sekalian yang sama-sama hormati, ibu-ibu. Hari ini tanggal 1 ya, 1 Rajab, 1 Sya'ban. Ya, kemarin sudah berakhir tanggal 30 Rajab, kita masih di Sya'ban, tapi ini memperingati ya tidak
tidak ada masalah di situ. Bertepatan dengan itu kita membuat momentum baru dalam rangka meningkatkan tentu daripada usaha bersama kita di dalam rangka memurahkan masjid. Pak Lurah ini, masjid ini kebetulan didukung besar dari dua komunitas besar. Semuanya kita himpun dalam satu kesatuan, satu ukhuwah yang sangat kuat. Di sana ada Citra Sudian, di sini ada Sudian, Taman Sudian. Inilah dua potensi besar yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlahnya banyak dan rata-rata di sini Pak Lurah, ya untuk pengenalan pertama masyarakat kita alhamdulillah boleh saya katakan ya sekat menengah ke atas. Dan alhamdulillah ada beberapa ulama mubalik yang pernah datang di sini yang seprofesi dengan kami, ya memberikan apresiasi bahwa jarang masjid yang seperti ini. Ya, alhamdulillah jamaahnya makmur, ramai, melaksanakan salat-salat fardu secara berjamaah. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang tentu mengitari daripada yang dikembang oleh masjid ini, baik TPA-nya, kemudian kajian-kajian, ya kultumnya berlanjut setiap hari, setiap subuh, dan di sela-sela itu ada kajian-kajian khusus untuk ulama yang kita datangkan, dan itu ada tentu dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemahaman keberagaman kita. Tentu kita semua berharap bahwa kepengurusan yang agak gemuk ini ya, merepresentasi daripada dua perumahan yang kita satukan dalam satu bendera pada masjid ini, ya akan melaksanakan tugas tentu kita memberi obsesi seperti itu. Ya, agak representatif, kemudian sedikit dikembangkan ya dari segi personalnya. Kita berharap bahwa fungsi masjid yang akan datang tidak ada yayasan tidak memiliki apa-apa, tapi yang kita ingin mendapatkan masukan, mendapatkan kreasi dan pemikiran-pemikiran yang berlian daripada para masyarakat kita, para jamaah kita, dan tentu direpresentasikan dengan pengurus untuk mengembangkan hal-hal yang terkait dengan fungsi-fungsi masjid. Kami dulu punya obsesi besar, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Suatu ketika ini TPA kita sudah jalan, alhamdulillah. Kemudian di sana ada sekolah kita, ada Rodatul Atfalnya dan ada MI-nya. Kita berharap apalagi yang bisa dikembangkan ke depan, karena sudah ada payungnya, yayasan. Mungkin klinik, apalah, mungkin ya operasi lah, apalah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umat. Sehingga saya berharap bahwa dengan pengurusan yang besar ini, ya menjangkau beberapa bidang, nanti akan timbul beberapa ide-ide baru, dan itu bisa kita formalkan lewat lembaga yayasan. Apa yang perlu kita kembangkan di masjid ini yang mengitari masjid, karena baik Rasulullah maupun sahabat dan perkembangan dalam Islam itu, masjid itu dengan berbagai multidimensi fungsinya, bukan saja tempat salat dan seterusnya. Tapi dari sini kita harapkan nanti ada rumusan-rumusan yang bagus, ada pergerakan-pergerakan yang menyentuh hajat kepentingan orang Islam, masyarakat, kepentingan masyarakat yang muncul dari masjid itu sendiri. Bukan pusat ibadah, tapi ibadah dalam arti umum. Bukan saja ibadah mahda, tapi ibadah ghair mahda. Ini yang kita harapkan. Kami titip harapan ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengurus yang baru, dan saya percaya dengan wajah-wajah itu akan mampu memikirkan hal-hal yang belum pernah tersentuh dan belum pernah dilaksanakan di masjid kita ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah, saya optimis seperti itu. Saya kira ini Pak Lurah, dan kami titip kepada Pak Lurah
Ada beberapa kegiatan dan saya dengar kemarin sudah melaporkan Bapak Lurah. Ya mungkin yang paling dekat, ya apalah yang bisa dikerjasamakan Pak Lurah terkait dengan drainase dan seterusnya, ini yang sangat perlu. Dan tentu kita bicara ini sedikit sejarah Pak Lurah. Ini dulu dihibahkan oleh wali kota, pemerintah daerah ke sini. Soalnya masjid ini berikut baru masuk Lurah. Jadi itu bahagian integral. Pasum ini di sini kita diberikan, tetapi di sana juga ada berikut baru kantor Lurah ada setelah ada pemekaran. Sehingga kita tidak, kalau ada program-program yang dilaksanakan di sini, lalu harus berkolaborasi dan buat integrasi dengan program-program kelurahan. Saya kira Pak Lurah akan merespon itu, Pak Ketua, kemarinnya bahwa ada rencana yang paling dekat, mungkin besok ya atau lusa, ini ada ya mau dilanjutkan ini supaya tidak terjal lagi ini. Dan tentu kita mulai dari sana, dari Lurah sana. Saya kira itu sambutan singkat saya. Sekali lagi selamat dan selamat sukses kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bimbingannya dan maunannya dalam mengemban amanah. Karena ini adalah bagian daripada ibadah Khairul Mahdah. Pengabdian bakti kepada bangsa dan negara, bakti kepada masjid dan jamaah sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Lurah selaku pembina Masjid Al-Hijrah. Kepada Bapak yang terhormat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persingkat saja Pak Dik karena sudah mau masuk Isya. Nah, mungkin sekarang saya cuma bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Agung. Saya baru 1 bulan bertugas di Kelurahan Pai. Iya. Terus adapun usulan dari Bapak Pembina tadi tentang pembangunan drainase di depan jalan, di depan masjid sampai ke kantor kelurahan, insya Allah kita akan pikirkan itu jadi utama lah, pemikiran utama. Mungkin Pak, cuma itu yang saya dapat sampaikan karena sudah mau masuk waktu Isya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni makan malam bersama yang akan dilanjutkan dengan sholat Isya berjamaah. Demikianlah